Misteri sumur tua di ujung desa. Di lereng gunung yang jauh dari keramaian kota, berdirilah sebuah desa kecil yang tampak tenang di siang hari. Sawah hijau membentang luas, angin berhembus pelan melewati pohon bambu tua, dan suara burung terdengar dari kejauhan. Namun, saat malam tiba, suasana desa berubah menjadi sangat sunyi. Warga desa selalu menutup pintu sebelum tengah malam. Tidak ada yang berani keluar rumah. Karena di ujung desa ada sebuah sumur tua yang dipercaya menyimpan rahasia mengerikan selama puluhan tahun. Orang-orang tua di desa sering berkata, jangan pernah mendekati sumur itu saat malam hari. Konon, sumur tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan dan air di dalamnya tidak pernah kering. Meski kemarau panjang melanda desa, tidak ada yang tahu pasti apa yang tinggal di sana. Tetapi beberapa warga mengaku pernah mendengar suara tangisan perempuan dari dalam sumur. Tepat saat tengah malam. Di malam yang dingin, 4 remaja desa berkumpul di pos ronda. Mereka adalah Raka, Denny, Bayu, dan Ilham. Awalnya mereka hanya bercanda, membicarakan cerita-cerita horor yang beredar di desa. Namun rasa penasaran perlahan berubah menjadi tantangan. Mereka ingin membuktikan apakah cerita tentang sumur tua itu hanyalah mitos atau kenyataan. Tepat tengah malam, mereka berjalan menuju ujung desa membawa senter kecil. Jalan tanah terasa semakin gelap. Kabut turun perlahan menutupi sawah dan pepohonan. Anehnya, semakin dekat ke sumur tua, suara jangkrik mulai menghilang. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar di tengah kesunyian. Akhirnya, mereka tiba di depan sumur tua itu. Batu-batunya terlihat tua dan dipenuhi lumut hitam. Air di dalam sumur tampak sangat gelap, seolah tidak memantulkan cahaya sama sekali. Raka mulai merasa tidak nyaman. Tetapi Bayu malah tertawa dan menantang teman-temannya untuk memanggil penghuni sumur. Dengan suara pelan, Ilham mencoba memanggil penghuni sumur. Semua menunggu dalam ketegangan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Mereka mulai tertawa lega. Berpikir, semua itu hanyalah cerita kosong untuk menakuti anak-anak desa. Namun saat Bayu memanggil lebih keras untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar suara cekikikan pelan dari dalam sumur. Semua langsung terdiam. Suara itu terdengar seperti perempuan yang tertawa, tetapi sangat pelan dan tidak manusiawi. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara mendadak berubah sangat dingin. Air di dalam sumur mulai bergerak perlahan. Lingkaran kecil muncul di permukaannya, lalu semakin besar. Suara tetesan air terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Dan perlahan sesuatu mulai bergerak dari dalam kegelapan. Sebuah tangan pucat perlahan muncul dari bibir sumur. Lumpur hitam menetes dari sela-sela jarinya. Sosok perempuan berambut panjang perlahan naik dari dalam sumur sambil menundukkan kepala. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani berbicara. Bayu yang tadi paling berani, kini gemetar ketakutan. Raka langsung berteriak meminta semuanya lari. Mereka berempat berlari menembus kabut tebal tanpa berani menoleh ke belakang. Nafas mereka memburu. Langkah kaki terdengar panik di jalan tanah yang gelap. Namun perasaan mengerikan itu belum berakhir. Saat mereka akhirnya berhenti untuk mengambil nafas, Ilham menyadari sesuatu yang membuat darah mereka terasa dingin. Bayu tidak bersama mereka. Mereka mencoba memanggil namanya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang mulai terdengar pelan dari arah sumur tua. Keesokan paginya, warga desa mencari Bayu di sekitar sumur tua. Mereka hanya menemukan sandal miliknya di dekat bibir sumur yang basah. Dan di dinding batu tua itu terlihat bekas telapak tangan hitam yang masih baru. Sejak malam itu, warga desa sering mendengar suara tangisan pelan dari arah ujung desa. Kadang, suara itu memanggil nama mereka satu persatu.